Halo, perkenalkan nama saya Pramesti Alkautsari. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana, program studi Pendidikan Matematika angkatan 2020. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Nah, di sini terdapat contoh penerapan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Dalam suatu grafik itu terdapat dua garis. Yang pertama, garis vertikal yang kita sebut sebagai sumbu Y, kemudian garis horizontal yang kita sebut sebagai sumbu X. Nah, pada gambar ini kita asumsikan panah merah ini sebagai sumbu X karena merupakan garis horizontal, dan panah biru ini kita asumsikan sebagai sumbu Y karena garis vertikal. Nah, di sini nanti kita akan mendiskusikan 4 pokok bahasan ya anak-anak. Yang pertama, kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang ketiga, kita akan menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, kita akan menentukan posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nih, penting anak-anak buat mengetahui ini ya. Dalam suatu grafik itu memuat beberapa komponen. Yang pertama ada sumbu X yaitu garis horizontal, kemudian sumbu Y yaitu garis vertikal, dan beberapa kuadran, 4 kuadran lebih tepatnya. Nih, pada kotak warna kuning ini merupakan kuadran 1, kotak berwarna ungu kuadran 2, kotak berwarna biru itu merupakan kuadran ketiga, dan kotak berwarna pink terakhir ini adalah kuadran keempat. Posisi titik terhadap koordinat kartesius ini ditulis pasangan berurut X, Y, di mana X adalah absis dan Y adalah ordinat. Nah, sumbu X dan Y ini nanti akan membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, koordinat X dan Y bernilai positif. Kuadran kedua, koordinat Y bernilai positif, sedangkan koordinat X bernilai negatif. Kemudian, kuadran ketiga, koordinat X dan Y bernilai negatif. Kuadran keempat, koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai negatif. Nah, langsung aja kita masuk ke soal latihan ya anak-anak. Di sini terdapat suatu bidang koordinat kartesius. Nah, anak-anak diminta untuk memberi keterangan. Ini sudah terdapat contoh yaitu koordinat titik A yaitu 2,6. Keterangannya adalah titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kemudian titik A berada pada kuadran 1. Kemudian kita melengkapi bagian yang B. B ini ada di titik mana anak-anak? Ini ada di titik 3,0, di mana titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik B ini berada pada kuadran 1 atau kuadran 4. Bisa di keduanya ya anak-anak. Kemudian pada titik C bernilai min 2,3. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C ini berada di kuadran kedua. Kemudian titik D yaitu 0,4. Titik D berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik D ini berada di kuadran 1 atau 2. Atau bisa di keduanya. Kemudian titik E yaitu min 5,0. Di mana titik E ini berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik E berada pada kuadran 2 atau kuadran 3. Titik F yaitu min 5,-3. Titik F ini berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik F ini berada pada kuadran ketiga. Kemudian titik G yang terakhir yaitu 5,-4. Titik G ini berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik G ini berada pada kuadran keempat.
Masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan titik tertentu A, B. Di sini Ibu akan memberi sebuah tips di mana untuk menentukan posisi titik X, Y terhadap titik pusat O 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai ordinat Y. Sementara posisi titik X, Y terhadap suatu titik tertentu A, B dapat kita tentukan berdasarkan banyaknya langkah dari absis titik X ke titik acuan A dan langkah dari titik Y ke koordinat titik acuan B. Masuk ke contoh soal latihan. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi bagian yang masih kosong. Nah, sebenarnya kita tuh disuruh isi apa gitu. Di sini kita tuh akan menentukan posisi titik asal ke titik terhadap. Di sini tersedia gambar 2.7 denah perkemahan. Nah, kita lihat contoh yang pertama ya anak-anak. Objeknya adalah perumahan di mana koordinatnya adalah 6,5. Nah, posisinya terhadap tenda 1 yaitu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kemudian, posisi perumahan terhadap posisi pos pertama adalah 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Kemudian, terhadap pasar yaitu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, kemudian posisi awalnya pemakaman. Kemudian posisi terhadap untuk pos satunya berapa? Itu 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Kemudian posisi pemakaman terhadap pasar yaitu 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Kemudian nomor 3, posisi pasar terhadap tenda 1 adalah 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Posisi pasar terhadap pasar berarti 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas karena sama, tidak berpindah tempat ya anak-anak. Yang keempat, hutan. Posisi hutan terhadap tenda 1 adalah 10 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Dan posisi hutan terhadap pos 1 itu 10 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Pokok bahasan yang ketiga, yaitu menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian apa sih definisi dari garis sejajar itu? Gini anak-anak, dua buah garis dikatakan saling sejajar jika mereka memiliki jarak yang selalu sama. Jadi di titik manapun, jika jarak mereka selalu sama, maka disebut garis yang saling sejajar. Nah, di sini terdapat dua gambar anak-anak, gambar A dan B. Kita diminta untuk memberi kesimpulan. Yang dapat kita simpulkan pada gambar A adalah garis L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar dengan sumbu apa anak-anak? Ya, sejajar dengan sumbu X. Kemudian, pada gambar B, garis M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Ada satu soal tantangan, coba kalian kerjakan sebagai latihan ya. Masuk pokok bahasan yang keempat, yaitu kita akan menentukan posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Apa itu garis berpotongan? Garis berpotongan merupakan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Nah ini, kalian bisa lihat nih anak-anak. Di sini terdapat garis N1 dan N2 saling berpotongan di sumbu Y, tepatnya pada titik 0,2. Masuk ke contoh soal, yaitu coba gambarlah tiga garis yang saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik X 2,7. Nah, jawabannya seperti ini. Misalnya kalian membuat tiga garis dengan nama garis K, L, M. Kalian bebas anak-anak mau buat titik berapapun itu. Yang terpenting harus memotong sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik 2,7. Contohnya seperti gambar ini. Nah, ini sebagai evaluasi pertemuan kita kali ini dengan materi sistem koordinat. Coba anak-anak kerjakan 4 soal berikut ini ya. Oh ya, ditambah 1 soal tantangan tadi, jadi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Semangat! Sekian dulu video penjelasan materi sistem koordinat dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Thanks for watching.